Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu yang akan membahas tentang pendidikan ada di Indonesia yang populer ya gitu, dan akan menambah wawasan bagi orang yang menonton konten ini gitu. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Raji sendiri yang teknologi pendidikan. Nah, saya akan memecahkan masalah tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Pertama, saya akan menanyakan tentang apa pengertian pendidikan secara Islam atau secara digitalisasi yang ada pada saat ini kepada saudari Pak Raji. Ya, terima kasih kepada saudara Jaki yang telah memberikan sedikit waktu saya. Dan di sini insya Allah saya akan memasukkan pendidikan. Kata pendidikan itu kan berasal dari kata didik, di mana didik dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang selain Indonesia dikatakan sebagai robba yurabbi, tarbiyah, artinya mendidik, mengajarkan. Nah, yang menjadi sebuah persoalan di dalam pendidikan seperti ini, jadi pendidikan itu adalah sebuah pengajaran, pembentukan moral ataupun pengetahuan yang dialami oleh seorang pelajar ataupun seorang penuntut ilmu. Karena kita melihat pendidikan ini dalam jenjang, kalau misalkan dia jenjang di SD berarti sebagai peserta didik, SMP maupun SMA berarti kalau misalkan kita melihat di dalam jenjang universitas berarti dia berbicara tentang mahasiswa. Nah, kemudian pendidikan dalam Islam ini berkaitan bahwasanya bagaimana cara kita memperoleh sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan Islam, kan gitu. Karena dalam kata tersebut ada kata Islamnya, secara khususnya ada kata Islam. Mungkin untuk pendidikan secara umumnya teman-teman semua sudah mengetahui apa itu arti pendidikan, karena kita tidak cukup hanya belajar mengajar saja, tetapi kita perlu pendidikan. Karena pendidikan dengan mengajar itu beda. Kalau mengajar itu hanya sekedar kita memberikan suatu materi kepada peserta didik ataupun mahasiswa dan sebagainya, tetapi pendidikan itu bagaimana caranya kita mengajarkan akhlak kepribadian yang dialami oleh kita ataupun orang-orang terdahulu, khususnya anak-anak yang baik kepada para peserta didik. Itu yang menjadi suatu persoalan dalam pendidikan tersebut, khususnya pendidikan Islam itu. Sekarang pengertian pendidikan di era digitalisasi sekarang gimana? Nah, untuk di era digitalisasi ya khususnya, ataupun dengan kata modern, ya kita ambil dari kata modern saja, karena modern ataupun modernisasi adalah sebuah hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Lanjut, dikaitkan dengan pendidikan di era modernisasi ataupun di era digital ini adalah pendidikan yang berkaitan dengan era digital ataupun di era teknologi seperti ini. Nah, bagaimana caranya pendidikan Islam khususnya itu dapat diserap oleh pelajar, dapat diserap oleh orang-orang penuntut ilmu, khususnya dengan era digital ini? Semua itu sudah menggunakan teknologi, semua sudah menggunakan alat-alat informasi yang berbasis teknologi tersebut, khususnya digital tersebut. Karena kalau misalkan kita melihat pada pendidikan terdahulu, beliau itu menggunakan pendidikan, media pembelajaran itu sudah istilahnya tidak menggunakan teknologi seperti itu. Dan sekarang bagaimana tantangan kita dengan adanya teknologi itu kita gunakan untuk menyebarkan ilmu-ilmu dalam Islam ataupun ilmu-ilmu pendidikan dengan alat-alat yang semodern mungkin ya. Betul, dengan alat-alat yang ada. Karena teknologi itu kan istilahnya dia memudahkan bagi kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Itu kan salah satu manfaat dari teknologi gitu kan, untuk menjawab tantangan zaman ini. Seperti apa alat-alatnya gitu, teknologi seperti yang akan digunakan oleh pendidikan yang sekarang, seperti aplikasi mungkin, internet
atau apa gitu. Ya baik, untuk alat-alat mungkin dari aplikasi itu sudah banyak, dan alat-alat seperti hardware itu kan alat-alat yang berupa perangkat-perangkat elektronik sudah banyak. Nah, untuk alat-alat pendidikan, misalkan kita ambil dari proyektor, kan itu sebuah alat pendidikan yang menunjang bagaimana caranya kita bisa belajar dengan media teknologi. Artinya di dalam proyektor ini memindahkan sebuah program dari komputer untuk ditayangkan dalam sebuah program tersebut. Nah, untuk perangkat-perangkat lunak ataupun softwarenya itu sepertinya banyak. Kita bisa menggunakan Google Classroom, kita bisa menggunakan Gmeet, bisa menggunakan Zoom, kemudian Webex. Itu kan alat-alat penyedia bagaimana cara kita menggunakannya dalam sebuah pendidikan. Artinya pendidikan ini tidak boleh terlupakan, tidak boleh terhalangi hanya akibat era digital, hanya akibat era pandemi khususnya seperti ini. Jadi kita harus bisa menjalankan pendidikan tersebut walaupun banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan, dan khususnya pada teknologi tersebut tadi yang telah disebutkan media-medianya itu. Media-medianya, cara membuat media yang sangat bagus dan sangat efisien untuk di era digitalisasi, di era modern seperti ini, itu bagaimana realisasi Ya, itu realisasi ya, itu pengamalan berarti dari pengamalannya. Kita kan, saya kan khususnya dari teknologi pendidikan, bagaimana seorang teknolog ini mempermudah terhadap siswanya, terhadap siapa saja yang menjadi komunikan pendengar dari penjelasannya. Nah, untuk media-media tersebut supaya efektif, supaya terrealisasikan, kita pun harus belajar dulu dari teknologi pendidikan tersebut. Oke. Nah, di dalam teknologi pendidikan tersebut kan ada yang namanya media pembelajaran. Berarti media ini adalah penyedia dalam sebuah pembelajaran. Bagaimana cara kita menyediakan pembelajaran tersebut supaya apa yang mau kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada siswa ataupun mahasiswa, seperti itu. Banyak sebenarnya untuk teknologi pendidikan tersebut, cuman bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, diantaranya tadi dalam media pembelajaran tersebut. Nah, tujuan dari media pembelajaran tersebut dalam penggunanya, bagaimana ilmu-ilmu yang tadinya secara tradisional, misalkan sudah menggunakan kapur, spidol, itu sudah digantikan dengan adanya alat teknologi. Tadi dengan visual kayak gitu ya. Audio visual tersebut, itu kan salah satu alat untuk menunjang peran teknologi pendidikan, seperti itu Tantangannya. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi tantangan di era pandemi, khususnya ya di era modern ini, pendidikan itu bisa terkombinasi atau terrelasikan ya semuanya gitu. Khususnya kan di pendidikan Islamnya ini gitu. Bagaimana pasti ada namanya syiar Islam itu bisa lancar gitu dan kombinasikan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi bagaimana caranya kita menjadi tantangan nih teman-teman semua. Nah, tantangan diantaranya banyak sekali lah. Syiar-syiar Islam itu dengan tradisional kan kita untuk berkumpul masih dibatasi oleh pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan nih teman-teman semua, kita dengan adanya teknologi itu bisa menjawab tantangan jauh. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena hari ini kita berbicara dengan adanya teknologi, bagaimana nilai-nilai keislaman itu bisa tersampaikan. Oke. Bisa tersampaikan. Saya ambil contoh, berhubung saya sebagai mahasiswa, saya belajar itu menggunakan media Gmeet ataupun Zoom. Nah, di situ isinya tidak terhalangi nilai-nilai keislaman ataupun pelajaran-pelajaran Islam itu tidak terhalangi. Bahkan lebih menarik yang saya pelajari, sudah digunakan media-media yang berbasis teknologi, istilahnya sudah menarik untuk kita dapatkan, untuk kita rasakan dari materi tersebut. Nah, tantangan seperti itu yang harus kita lawan sebagai teknologi pendidikan. Kita masifkan gerakan-gerakan teknologi pendidikan ini, bagaimana hal-hal yang sudah terjalani sebelum adanya
teknologi itu kita bisa dilaksanakan dengan adanya teknologi pendidikan tersebut. Dengan adanya teknologi pendidikan tersebut, jadi seperti itu mengatasinya gitu ya. Mengatasi menjalankan, kita tetap menjalankan teknologi tersebut, kita manfaatkan gitu. Sebagai sarana pendidikan juga pasti ada namanya pembatasan-pembatasan yang dimana guru terhadap siswa itu tidak selama on time terus. Kita melihat situasi murid-muridnya itu kan ada yang muridnya itu bandel gitu ketika pendidikan yang sekarang, pendidikan yang jarak jauh gitu ya, kita sebagai pengajar atau sebagai guru itu pasti ada tantangannya. Nah, tantangannya seperti apa? Seperti kita tidak melihat langsung ke siswa itu fokusnya itu terhadap kita, terhadap guru atau tidak gitu kan. Sekarang itu tantangan yang ada di perguruan atau pendidikan secara pendidikan yang jarak jauh gitu. Pendapat saudara Fahrul Roji itu menjawab tantangan-tantangan yang ada pendidikan yang jauh seperti itu. Oke, terima kasih saudara Zaki ya. Untuk mengatasinya, nah hal yang perlu kita perhatikan juga di sini berarti menjawab soal ataupun mengatasi bagaimana cara siswa yang dengan karakter berbeda-beda tersebut tetap melaksanakan ataupun menjalankan pembelajarannya di jarak jauh ataupun di era digitalisasi. Nah, kita perlu juga melibatkan orang tua untuk menjalankan pembelajaran seperti ini. Artinya kita bisa berkoordinasi dengan orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya tersebut dalam sebuah pembelajaran agar anak tersebut mengikuti pembelajaran tersebut, karena pembelajaran itu sangat penting demi memajukan sebuah diri kita juga, meningkatkan kualitas diri kita juga dengan pendidikan. Nah, soal itu menjadi soal yang menarik mungkin bagi para guru, bagi para pendidik itu pasti ada mungkin dengan usaha yang kita lakukan. Kalau misalkan hal tersebut berarti lebih ke behavioristik ya, jadi guru itu lebih melihat hasil murid. Karena kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Bisa dia nyontek kepada orang lain, bisa dia sambil baca kepada orang lain, bisa dia sambil nonton apalah, itu kan menjadi kurang kontrolisasi bagi seorang pendidik dalam sebuah pembelajaran tersebut. Nah, hal yang perlu juga kita ketahui juga buat teman-teman semua dan maksudnya diri saya pribadi, nah kita juga harus menerapkan nilai-nilai akhlak ataupun moralitas bagi para siswa yang ada di rumah. Khususnya diwajibkan kepada para siswa nih, ketika pembelajaran tersebut berlangsung diharuskan dia on cam. On cam di sini berarti menampilkan wajah gitu. Wajahnya, menampilkan dirinya. Otomatis kan guru ataupun pendidik dia menilai, oh ternyata si anak ini sedang melakukan kegiatan seperti ini, kegiatan seperti itu. Jadi kita bakal ketahuan. Itu salah satu cara bagi kita untuk mengetahui akhlak ataupun kepribadian bagi seorang peserta didik ya. Nah, dan kita pun harus bisa memberikan komitmen kepada para peserta didik. Kalau misalkan on cam ini tidak dilakukan tanpa ada alasan, nanti konsekuensinya itu akan terjadi apa? Misalkan nilainya dikurangi, ataupun nilai-nilai apanya bakal dikurangi, karena itu adalah nilai sikap ya, yang menjadi sebuah nilai plus bagi peserta didik, diantaranya on cam pada saat pembelajaran gitu kan. Mungkin itu adalah solusi yang dilontarkan oleh saudara Fahrul Roji ya. Iya, itu supaya pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Pembelajaran dengan lancar. Iya. Mungkin menjawab tentang tantangan-tantangan sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pendidikan yang sekarang ya yang ada di Indonesia ini.